Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema readingan kali ini mengenai niat hati ingin pamer sama kamu, tapi apa daya, malah ini yang terjadi. Oke, mari kita lihat ya guys ya, seseorang atau beberapa orang yang sepertinya ini suka banget atau demen banget ya pamer di hadapan kamu ya guys ya. Tapi apa sih yang terjadi ya guys ya? Kita lihat di sini. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Energi dari dirimu dan seseorang atau beberapa orang yang terkoneksi dengan dirimu yang hobi atau senang atau demen banget ya pamer di hadapan kamu. Oke. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke. Well guys, terima kasih ya. Thank you so much buat kamu yang sudah kasih channel Rajkumari Tarot Tipator super thanks ya. Thank you ya guys ya atas support atau dukungan kalian. Oke. Kalau kamu mau order aneka boneka paket yang cantik dan menggemaskan, maka kamu bisa kunjungin all shop aku ya di e-commerce tertentu, dan linknya itu udah ada di description box. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Di sini ada King of Cups, lalu ada Queen of Cups. Wah, ada King, ada Queen ya guys ya, sama-sama cups ya. Berarti ini kayak couple ya guys ya. Oke. Di sini ada Five of Cups. Oke. Ada Seven of Pentacles. Ada Five of Wands. Ada Eight of Cups. Ada Seven of Cups. One more. Ada Nine of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Well guys, di sini aku merasakan energimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya, di mana ya di circle kamu atau di lingkungan kamu itu ada seseorang yang dekat atau beberapa orang yang stay di lingkungan yang sama di tempat kamu, di mana orang ini, seseorang ini, atau beberapa orang ini, atau segerombolan orang ini bahkan ya, itu kayaknya suka sekali ya pamer di hadapan kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Cups ya. Seseorang yang sepertinya ini berwatak, sorry to say, licik ya guys ya, picik, dan dia ini juga adalah orang yang sangat-sangat manipulatif ya guys ya. Dia suka sekali ya memperlihatkan segala sesuatu yang dia miliki ya, terutama terhadap kamu. Aku rasa kamu adalah targetnya ya guys ya. Karena di sini tujuannya adalah dia ingin menundukkan kamu. Dia ingin membuat kamu itu bertekuk lutut ya di hadapannya ya guys ya. Sebab di sini sepertinya kamu adalah orang yang termasuk sulit untuk ditaklukkan ya guys ya. Karena di sini kamu bukan orang yang sembarangan untuk menerima orang masuk ke dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Atau kamu ini tidak mudah untuk diajak kerjasama ya.
dan dia tahu ya untuk mengendalikan kamu dia harus melakukan usaha ekstra gitu loh guys ya, untuk bisa membuat kamu ini takluk ya di hadapannya, gimana caranya gitu ya guys ya. Dan dia menggunakan material atau hal-hal yang bersifat material ya untuk bisa mengikat kamu, bahkan untuk bisa menundukkan dirimu agar kamu takluk terhadap dirinya gitu loh guys ya. Dia pikir ya dengan dia memiliki jabatan yang mentereng atau pangkat yang bagus ya, pekerjaan yang hebat ya, atau dia memiliki penampilan yang perlente ya, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang berduit, orang kaya ya, orang yang punya banyak materi gitu. Dia pikir kamu akan takluk ya. Dia pikir kamu akan tunduk terhadap dirinya gitu loh guys ya. Makanya dia suka pamer ya. Apa-apa tuh diperlihatkan sama kamu ya guys ya. Walaupun yang dia pamerkan itu bukan miliknya ya. Walaupun dia hanya berdrama, berpura-pura, hanya sebagai pencitraan belaka ya. Tapi dia selalu berusaha ya untuk membuat kamu itu bisa takluk gitu loh guys ya. Dengan keinginannya ya untuk memegang kendali atas dirimu gitu loh guys ya. Padahal dia mungkin hanya sebatas tetangga doang, atau dia adalah mantan kamu ya, orang yang pernah dekat sama kamu, belum memiliki suatu komitmen atau ikatan dalam bentuk keluarga gitu loh guys ya. Tapi dia berani-beraninya untuk bisa mengontrol kamu gitu ya. Dia ingin mengontrol kamu, itu niat dan maksud atau tujuannya itu kayak pamer-pamer ya, biar kamu itu manut gitu loh guys ya, nurut sama dia, karena dia harus mengeluarkan superioritas dia ya. Dari segi material, apa sih yang menjadi hal yang lebih daripada dirinya, itu dia keluarkan, dia tunjukkan, dia tampilkan ke kamu, biar kamu tuh merasa kalah gitu loh guys ya, atau merasa tak berdaya, atau merasa minder ya, bahkan merasa kecil gitu ya guys ya, karena dia memiliki segala sesuatu yang dia anggap besar, atau segala sesuatu yang dia anggap berpotensi gitu loh guys ya, punya potensial ya untuk bisa menaklukkan seseorang ya. Dia pikir semua orang itu matre gitu loh guys ya. Dia pikir semua orang itu menjunjung tinggi hal-hal yang bersifat material ya, seperti pentacles atau keuangan. Dia pikir dia bisa membeli apapun dengan materi gitu ya. Makanya dia suka pamer ya, lalu lalang di depan rumah kamu ya, dengan memamerkan segala sesuatu yang dia miliki, entah itu kebendaan ya, atau hal-hal yang bersifat non material seperti jabatan, pangkat, atau apapun ya yang dia gembar-gemborkan gitu ya. Dia suka kowar-kowar ya guys ya, atau suka omong besar gitu loh guys ya. Dia itu kayak sebetulnya omdo sih ya guys ya, omong doang gitu, tapi buktinya nggak pernah ada gitu kan. Cuman dia suka sekali pencitraan ya, kayak memperlihatkan hal-hal yang kayak fata morgana gitu loh guys ya, hanya hayalan saja tapi seolah-olah kayak nyata gitu ya. Namanya juga orang manipulatif ya, orang manipulatif itu pandai sekali ya berstrategi dengan licik kayak gitu loh guys ya, untuk mendapatkan apa yang dia mau ya. Maka dia pun tidak segan-segan untuk menghalalkan berbagai macam cara. Nah seperti itu. Tapi meskipun ya dia ya secara licik ya berusaha untuk menaklukkan dirimu ya dengan pamer sana sini ya terhadap dirimu ya guys ya, malah yang terjadi di sini ya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Iya, di sini kamu malah tenang-tenang aja gitu loh guys ya. Kamu malah kayak tidak menanggapi ya, tidak menanggapi kelakuannya ya, kamu tidak reaktif ya, kamu tidak yang heboh, yang apa ya, kayak melongo atau kayak terkagum-kagum gitu ngelihat dia bawa inilah ya, bawa mobil, bawa pesawat, bawa helikopter misalnya ya. Kamu nggak yang terheran-heran, terkagum-kagum sampai melongo tuh, enggak gitu loh guys ya, kamu biasa-biasa aja gitu kan. Nah di sini ya dia mulai heran kalau kamu tidak tertegun, tidak tercengang gitu loh dengan aksinya gitu loh guys ya. Kamu di sini mah santai ya guys ya, bawaannya tuh santuy banget gitu loh guys ya. Kamu kayaknya tidak bereaksi apapun ya untuk menanggapi tindak tanduk atau kelakuannya yang nyeleneh gitu loh guys ya, yang heboh sendiri ya, yang barbar sendiri ya. Kamu nggak bergerak ya, ibarat kata tuh kamu nggak melakukan pergerakan apapun ya. Kamu cukup diam, cukup berlalu saja gitu ya, memperhatikan juga enggak gitu ya. Padahal dia kayak butuh banget gitu ya perhatian dari kamu, bahkan validasi dari kamu ya. Dia pengen minta pengakuan bahwa dirinya hebat, superior, bahwa dirinya kaya ya, banyak duit gitu loh guys ya, bahwa dia adalah orang yang perlente ya, orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas gitu ya. Dia pengen sekali ya mendapatkan validitas dari kamu. Tapi yang terjadi adalah
kamu di sini hening ya, kamu mengabaikan dan kamu tidak mau tahu gitu loh guys ya. Kamu nggak ambil pusing dan nggak peduli, masa bodoh, cuek bebek dengan kelakuannya gitu ya. Dan ini sangat kontras sekali dengan ekspektasinya ya guys ya. Di sini ya, walau dia terlihat pamer, terlihat glamor ya, terlihat kayak berduit, sok kaya raya ya, kayak sudah berkecukupan lah istilahnya, lebih daripada cukup gitu loh guys ya. Di dalam pemikirannya, di dalam isi hatinya gitu ya, dia padahal menginginkan sesuatu yang kurang baik ya terhadap dirimu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Five of Cups ya. Dia menginginkan adanya kegagalan ya. Dia berharap kamu tuh gagal ya di dalam apa yang kamu usahakan saat ini ya, entah itu aktivitas kamu, pekerjaan kamu, karir kamu ya. Apa yang kamu usahakan saat ini dia inginkan jadi gagal gitu loh guys ya. Dia mengharapkan kegagalan atas dirimu ya, karena aku rasa dia adalah tipe pesaing berat ya, dikonfirmasi oleh Five of Wands ya. Dia mengajak kamu bersaing, ternyata dia pamer, dia koar-koar sana sini ya, menunjukkan bahwa dirinya itu hebat, superior ya, punya kuasa, kaya raya ya. Dia itu pengen menyaingi kamu gitu loh guys ya. Dia menganggap kamu saingan ya. Mungkin kamu dan dia adalah tetanggaan atau rekan kerja gitu loh guys ya. Dia menganggap kamu saingan ya. Di balik dia yang heboh sendiri, yang barbar, pamer sana sini ya, sebetulnya di dalam hatinya ya dia menginginkan kamu tuh kalah darinya ya. Dia menginginkan kamu tuh gagal gitu loh guys ya, tidak berhasil dengan apa yang kamu usahakan, dengan apa yang kamu kerjakan saat ini ya. Memang sangat ironis sekali gitu loh guys ya. Tapi kamu di sini ya tidak menanggapi itu ya. Kamu di sini orangnya termasuk sabar loh guys ya, dikonfirmasi oleh Seven of Pentacles ya. Kamu tuh orangnya tenang, pembawaannya tenang, sabar juga ya guys ya. Jadi kamu tuh kayak nggak gegabah gitu, walaupun dia sudah barbar ya. Dia sudah barbar ya, dia sudah heboh, keluar-keluar sana sini, tapi kamu kayak tenang aja ya, tidak memberikan reaksi apapun ya. Kamu tidak reaktif ya terhadap tindak tanduknya atau kelakuannya gitu loh guys ya. Kamu di sini sangat sabar orangnya ya. Kamu penyabar banget ya guys ya. Kamu pikir buat apa juga gitu ya menanggapi orang yang seperti ini. Mungkin kamu udah tahu wataknya seperti itu ya. Orang-orang yang berjiwa pesaing ya, atau orang-orang yang suka pamer ya, orang-orang yang terlalu keduniaan atau apalah gitu ya. Kamu tuh sudah tahu gitu loh guys ya. Makanya kamu nggak mau menanggapi dan kamu nggak mau ikut drama dia gitu loh guys ya. Dia ini orangnya sangat manipulatif, makanya kan hidupnya itu penuh dengan drama ya. Apa-apa tuh heboh, apa-apa tuh barbar gitu ya. Orangnya sangat emosional ya guys ya. Dia selalu menggunakan perasaan dan bahkan pandai sekali memanipulasi perasaan orang lain gitu ya, agar cemburu sama dia ya, agar iri sama dia ya. Dan dia ini you must be careful ya, dia juga bisa berlagak sok jadi korban ya guys ya. Padahal dia yang mencoba untuk menyakiti orang lain, tapi dia sendiri yang merasa tersakiti gitu loh guys ya. Dia bisa memutarbalikkan cerita juga terhadap orang lain. Makanya kan orangnya sangat manipulatif. Adalah hal yang sudah benar yang kamu lakukan ya. Kamu bersabar dan tidak reaktif ya menanggapi kelakuannya ya guys ya. Sehingga itu meminimalkan yang namanya konflik ya guys ya. Buat apa juga ya, karena orang ini kayaknya itu hobi menguras energi orang lain ya. Hanya membuang-buang waktu kamu aja ya untuk menanggapi kelakuan-kelakuan dia. Dia nggak akan pernah berhenti ya guys ya untuk berkelakuannya leneh kayak gini ya. Karena memang tujuannya untuk mengacau, untuk bikin apa ya, suasana menjadi kacau, berisik ya. Dia suka huru-hara atau hal-hal yang bersifat keributan gitu loh guys ya. Dan di sini aku merasa bahwa yang terjadi adalah walaupun dia pamer sana sini, kamu malah mengabaikan dia ya, kamu meninggalkan pergi ya, atau menjauhi dia gitu loh guys ya. Dan ini adalah hal yang sudah bagus yang kamu lakukan ya, untuk tidak menanggapi kelakuan dia gitu loh guys ya. Dia mau jungkir balik kah, pamer sana sini ya, dia mau pencitraan kah, berpura-pura ini itu, berdrama ya, biarkan saja ya, dia akan capek sendiri ya. Yang penting kamu harus save your energy ya. Kamu harus menghemat energi kamu, jangan sampai energi kamu terkuras oleh orang-orang yang manipulatif ini ya guys ya. Dia ini tipe orang yang sepertinya tuh kayak vampir energi gitu ya, suka menguras energi orang, suka menghisap energi orang ya, dengan kelakuan-kelakuan yang sengaja dia lakukan untuk merugikan orang gitu loh guys ya. Entah itu merugikan secara energi, secara waktu, atau secara material juga ya, karena dia adalah orang-orang yang manipulatif ya. Orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka drama, orang-orang yang suka bermain-main ya. Orangnya ini memang rada-rada
kayak narsistik juga gitu loh guys ya, karena dia nggak mau kalah ya, bahkan menganggap orang itu selalu saingan sama dia ya, walau kamu diam aja dianggap saingan gitu loh guys ya. Apalagi kalau kamu juga ikut-ikutan barbar ya, wah makin makin seru itu ya, makin heboh dunia ya guys ya. Kamu diam aja udah dianggap dia saingan loh guys ya, apalagi kalau kamu bergerak atau melakukan pergerakan-pergerakan, dia pun makin heboh dan makin repot sendiri juga. Nah, seperti itu iya. Dia mengharapkan kegagalan terhadap dirimu ya, agar tidak bisa melampaui pencapaiannya atau tidak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ketimbang dirinya. Tapi apa yang terjadi ya, beberapa di antara kamu ini ada yang fokus terhadap dirimu sendiri sampai akhirnya kamu pun berhasil dalam mencapai suatu pencapaian atau sudah berhasil berada di puncak kesuksesan gitu loh guys ya. Dan ini bikin dia sangat geram ya guys ya, melihat kamu ya, yang mana apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasinya ya, tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya ya. Dia kesal sendiri, sebal sendiri, dongkol sendiri, geram dia melihat kamu yang malah mendapatkan keberuntungan, kebaikan, dan keberhasilan di dalam kehidupan kamu. Di sini dia merasa tidak terima ya guys ya, kalau kamu ini bisa berhasil ya, bahkan bisa melampaui dirinya gitu loh guys ya. Dia tidak menyangka ya bahwa kamu diam-diam menghanyutkan juga gitu loh guys ya. Ya bagaimana lagi, kamu memiliki potensi, kamu memiliki kebiasaan atau keterampilan di bidang tertentu ya. Kamu punya keahlian yang membuat kamu berpotensi untuk bisa mencapai apapun yang kamu inginkan di dalam kehidupan ini gitu ya. Dan justru ya dari pencapaian kamu atau dari keberhasilan kamu ya, ini membuat dirinya menjadi ketar-ketir sendiri ya guys ya, bahkan kena mental ya. Yang awalnya dia iseng-iseng pamer ke kamu ya, pamer sana sini ke kamu dengan niat untuk bisa menjatuhkan kamu, membuat kamu kecil, membuat kamu rendah ya. Akhirnya ketika dia melihat ya bahwa kamu mampu berprestasi atau berhasil dalam mencapai suatu pencapaian besar di dalam kehidupanmu, di sini dia malah kayak heboh sendiri dan ketakutan sendiri, ketar-ketir gitu loh guys ya. Takut banget dia kalau keberhasilan kamu ini mengalahkan pencapaiannya gitu loh guys ya. Bahkan di sini dia kayak stres ya, memikirkan gimana caranya untuk mengalahkan dirimu gitu loh guys ya. Karena kamu di sini juga tidak kalah ya guys ya. Orangnya di sini kamu juga punya potensi besar ya guys ya untuk bertumbuh dan berkembang dan mendapatkan progres atau kemajuan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. So, orang yang ingin pamer sama kamu ya, niat hati dia pengen pamer sama kamu ya, biar dia ini terlihat superior, hebat, dan berkuasa. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya gitu loh guys ya. Ternyata apa yang dia lakukan itu cuman pencitraan doang, adalah sesuatu yang kosong, sesuatu yang bohong ya, tidak nyata ya, dan di sini malah ada bukti real dari pencapaian kamu atas keberhasilan dirimu, bahwa kamu memang ternyata punya kualitas ya guys ya, yang mampu untuk mengembangkan sendiri dan meningkatkan kualitas kehidupan kamu sendiri gitu loh guys ya, karena kamu termasuk orang yang punya potensi atau memiliki potensi besar untuk bisa membuat kehidupan kamu menjadi lebih maju. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, dan Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Semua zodiak ada di sini. So, semua elemen ada di sini, namun yang strong energinya yang mendominasi itu berasal dari zodiak yang berelemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesan yang buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesan yang buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Alright, di sini ada alternative. Next, ada negativity. One more. Ada control. Alright, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya apa ya guys ya. Ada alternative ya. Di sini sebetulnya kamu diberikan alternatif ya, atau kalau kamu menemukan jalan buntu ya, kalau kamu masih memiliki kemauan, cobalah untuk berpikir secara jernih, maka kamu akan menemukan
alternatif atau pilihan lain dari solusi yang ingin kamu dapatkan untuk bisa menyelesaikan masalah hidupmu ya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Setiap masalah itu selalu ada solusi atau penyelesaiannya ya guys ya. Jadi you no need to worry, kamu nggak perlu khawatir ya guys ya. Selalu ada alternatif atau jalan lain ya untuk bisa kamu tempuh agar kamu bisa menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya. So, di sini tetaplah kamu bergerak maju, tetaplah kamu melakukan pergerakan-pergerakan untuk bisa membuat kehidupan kamu berprogres ya guys ya. Karena dengan kamu memiliki kemauan yang keras dan tekad yang kuat, maka setiap kesulitan itu pasti bisa kamu atasi ya guys ya. Dan kamu pun juga berpotensi atau berpeluang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi jangan menyerah, jangan stuck ya, jangan jalan di tempat ya. Tapi cobalah untuk berpikir, ya berpikir secara jernih untuk bisa menyelesaikan setiap tantangan atau rintangan yang hadir di dalam kehidupan kamu ya. Dan jadikanlah itu sebagai batu loncatan buat kamu ya, agar kamu bisa menanjak ya, bisa naik, bisa melesat ya, untuk bisa bergerak maju. Nah, seperti itu ya. Terkadang kita memandang konflik, kendala, masalah, tantangan, dan rintangan sebagai halangan yang menyulitkan kita atau menyusahkan kita. Padahal di balik itu semua ya, ada trigger, ada motivasi besar yang akan membuat kita bisa melesat maju gitu loh guys ya. Kalau kita bisa memetik pembelajarannya dan mengambil berkatnya atau berkahnya ya guys. Jadi setiap masalah atau kendala atau konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebetulnya itu membawa pesan atau message ke kita ya guys ya, untuk kita terima ya, dan berpotensi untuk membantu kita memperbaiki serta meningkatkan kualitas kehidupan kita kalau kita mampu mencerna pesan yang dibawa oleh masalah, kendala, atau konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Dan di sini kamu perlu menghindari hal-hal yang negatif ya, atau orang-orang yang negatif ya guys ya. Kamu perlu menjauhi atau menghindari, jangan berkonflik dengan mereka karena itu percuma saja. Mereka hanya menguras energi kamu dan menghabiskan waktu kamu ya. Kamu tidak perlu berusaha untuk menyadarkan mereka karena itu bukan tugas kamu juga ya guys ya. Boleh kamu memberikan nasihat atau teguran atau saran atau apapun itu ya, tapi kalau mereka bebal, bandel ya, dan justru itu menguras energi kamu ya, lebih baik kamu tinggalkan ya guys ya, daripada kamu di sini yang pening, pusing, sakit kepala ya. Karena mereka ini orang-orang toksik itu adalah orang-orang yang biasanya tuh bebal, sorry itu saya agak bandel gitu loh guys ya. Mereka selalu mengedepankan ego. Jadi kalau mau disadarkan ya rasanya percuma saja gitu loh guys ya, hanya akan menguras energi saja. Kamu perlu melindungi energi kamu ya, jangan sampai ada kebocoran energi dari dirimu ya. Sayangi energi kamu, lebih baik kamu gunakan energi kamu untuk membentuk dan membangun kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi gitu loh guys ya. Dan di sini tetaplah kamu mengambil kontrol atau kendali atas dirimu sendiri dan kehidupanmu. Jangan sampai orang-orang toksik di luar sana yang berusaha untuk menjatuhkan kamu itu berhasil memanipulasi kamu ya guys ya. Jangan biarkan mereka mengambil kesempatan untuk mengendalikan dirimu ya, karena yang berhak untuk mengendalikan dirimu atau yang berhak untuk membuat kamu bergerak atau melakukan pergerakan itu adalah dirimu sendiri ya. Jadi jangan sampai ada orang lain yang memegang kendali atas dirimu dan kehidupanmu, tapi diri kamu sendirilah yang berhak memiliki dan memegang kendali atas dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.